Keengganan Inggris, Prancis, Jepang, kemudian Korea Selatan, serta Cina untuk mengirimkan kapal perang ke Selat Hormuz memenuhi permintaan dari Amerika tidak serta-merta diartikan bahwa sudah runtuh pengaruh Amerika terhadap negara-negara tersebut, atau tidak bisa juga dianggap sebagai hilangnya pengaruh Amerika terhadap negara-negara tersebut. Fenomena ini lebih tepat untuk dianggap sebagai kalkulasi strategis dari kelima negara tersebut terhadap Amerika Serikat. Dan kelima negara tersebut berusaha untuk menjaga otonomi mereka dalam konstelasi internasional. Di tengah resiko eskalasi perang Amerika Serikat dengan Iran terus meluas. Ada beberapa indikasi yang bisa kita jadikan pertimbangan untuk melihat bagaimana relasi Amerika Serikat dengan kelima negara yang diminta oleh Amerika membantu Amerika mengirimkan armada perangnya ke Teluk Persia. Pertama, Inggris, Prancis menghindari meluasnya eskalasi peperangan di Timur Tengah. Ketika Inggris dan Prancis yang memang selama ini dianggap sebagai sekutu Amerika langsung turut serta bergabung dengan Amerika untuk memerangi Iran, maka ini akan memicu peperangan yang lebih luas antara Iran dengan Amerika Serikat plus sekutu-sekutunya, dan di situ ada Inggris dan Prancis. Dan kita lihat bahwa Inggris dan Prancis lebih wait and see, lebih menunggu bagaimana respon dari organisasi internasional semacam PBB atau bahkan NATO atau juga Uni Eropa untuk menghindari kesan bahwa mereka berada di bawah tekanan Donald Trump untuk mendukung aksi-aksi Trump di Timur Tengah. Jepang menunjukkan respon yang berbeda. Selain kalkulasi Jepang di kancah dunia internasional yang memang selama ini leverage politiknya belum terlalu tinggi, Jepang juga terhalang oleh konstitusi mereka di pasal 9 bahwa Jepang memiliki keterbatasan untuk bisa mengirimkan pasukan ke luar negaranya. Pengiriman pasukan bisa dilakukan kalau memang ada ancaman secara langsung terhadap Jepang. Dan dalam case ini tentu masih jauh ke arah sana. Cina dan Korea Selatan punya pertimbangan bahwa mereka masih sangat bergantung kepada suplai minyak dari kawasan Teluk. Terlebih Cina kita ketahui punya hubungan strategis dengan Iran. Maka kalau Cina mendukung apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, tentu ini akan mengganggu hubungan Cina dengan Iran. Dan sebagaimana yang kita juga pahami, justru terjadi rivalitas antara Amerika Serikat dengan Cina di kancah global. Korea Selatan tentunya mirip dengan Jepang. Selain punya alasan dalam negeri, Korea Selatan punya ancaman strategis dari Korea Utara, dan peperangan bisa saja terjadi di sana. Dalam konteks ekonomi, Korea Selatan lebih memilih jalur-jalur diplomatik untuk kemudian memudahkan akses mereka terhadap sumber energi di kawasan Teluk. Trump berusaha untuk membawa konflik ini dengan melibatkan NATO. Namun justru Jerman, Prancis melihat bahwa apa yang terjadi di Timur Tengah ini menjadi kesempatan mereka untuk menunjukkan bahwa NATO tidak serta-merta bisa dikendalikan oleh Amerika Serikat. Dan kita sama-sama paham bagaimana kemudian Prancis menolak permintaan Amerika Serikat secara langsung untuk terlibat dalam konflik ini. Namun demikian, kelima negara ini, Prancis, Inggris, Cina, Korea Selatan, dan Jepang, exceptionnya buat Cina ya, mereka masih berada dalam lingkaran pengaruh dari Amerika Serikat, tetapi mereka tidak mau terlibat langsung dalam konflik melawan Iran. Mereka masih memiliki kalkulasi politik, kalkulasi ekonomi, dan strategis bagaimana mereka wait and see untuk melihat apa yang terjadi di kawasan Timur Tengah, bagaimana situasi yang terjadi peperangan antara Iran melawan Amerika Serikat.